Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adeli Channel. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perkacaran lagi ya teman-teman. Yang saya akan bahas yaitu cara merawat dan membentuk mental kacer trotol agar menjadi juara dan berkualitas. Untuk pembahasan kali ini, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment ya teman-teman untuk channel saya Adeli Channel. Nah, masuk ke intinya saja teman-teman untuk perawatan kacer trotol agar bisa membentuk karakter berkualitas. Ya teman-teman, kita masuk ke intinya saja. Kacer trotol, intinya kita untuk pemilihan yang pastinya itu udah kacer trotol jantan. Kacer trotol jantan ada dua macam, yaitu kacer trotol dari ternakan sama dari muda hutan teman-teman ya. Nah, untuk kedua-duanya sama-sama saja, yang penting kita cara perawatannya teman-teman. Untuk kita mempunyai kacer yang trotol, kemungkinan ada yang dari bahan, ada dari yang ternakan gitu ya teman-teman. Misalkan ada yang udah suka belum pur, ada yang udah makan pur. Intinya kalau kita yang udah pur, kita aman. Kalau yang udah pur itu kita tinggal lanjut rawat, lanjut untuk pemasteran tahap-tahap selanjutnya. Intinya teman-teman, kalau yang agak susah itu yang belum pur. Intinya kalau yang belum pur kita fokuskan dulu pur. Nah, kita masuk aja trotol yang udah aman. Intinya udah aman itu udah pur, udah kita tahap perawatan. Nah, untuk tahap perawatannya teman-teman kita eh, langsung bahas aja gitu teman-teman ya. Untuk perawatannya kacer trotol, untuk harian kita bisa kasih EF. Dalam pemberian EF kita jangan asal-asalan dan jangan kita terfokus pada satu EF saja. EF itu ada macam-macam teman-teman. Untuk extra puding ada jangkrik, kroto, ulet, cacing, dan lain-lain teman-teman ya. Seperti itu kebanyakan untuk kacer. Kita untuk EF pemberian dari perawatan harian kita bisa memberikan untuk pagi minimal 5, maksimal sampai 10. Kalau 10 itu takut kebanyakan ya, kita condong aja minimalnya 5 gitu teman-teman ya. Untuk kacer yang udah aman, intinya kita langsung masuk perawatannya saja. Untuk pemandian cukup kita seminggu 2 kali, seminggu 3 kali juga udah cukup teman-teman. Untuk perawatannya kita langsung masuk saja. Yang ke satu, kita pagi-pagi kasih jangkrik ya, pagi sore. Kalau pagi udah dikasih jangkrik, nanti kita udah ada matahari bisa dimandikan dulu. Udah mandi dijemur dengan catatan jangan terlalu kencang, minimal 15 menit, maksimal juga bisa nyampe 30 menit. Udah udah dijemur, kita bisa diangin-anginkan dulu lalu dipeluk rodong. Nah, ini kemungkinan tahap-tahapnya juga teman-teman. Untuk kebanyakan untuk perawatan kacer trotol ini adalah kebanyakan yang salah itu, kenapa udah trotol itu pastol, kenapa nggak gacor, nggak buka ekor. Nah, ini penanganan yang harus ditangani dengan tepat teman-teman dan jangan salah. Nah, untuk kacer trotol yang udah aman kita masuk perawatan, intinya jangan sering diablak teman-teman. Kalau kita sering diablak, nanti si burung tidak akan tumbuh fighternya teman-teman. Untuk kita dalam sebelumnya kita tadi udah ngebahas dari mandi, lalu angin-anginkan, lalu pur kerodong. Nah, udah di pul kerodong itu kalau bisa kita mempunyai masteran-masteran yang handal. Masteran yang handal ya seperti burung-burung kolibri ninja, sogon ontong, kenari, ciblek, dan lain-lain. Seperti masteran apa yang kalian suka, dekatkan aja dengan sangkar si kacer itu teman-teman. Bukan catatan didekatkan dengan dilihatkan, bukan, tapi si kacer dengan posisi pul kerodong di pinggir sangkar kacer, di pinggirnya lagi itu udah full master gitu teman-teman. Ada yang masteran alami, ada yang masteran MP3. Intinya untuk pemasteran sangatlah penting dari usia dini ya teman-teman, karena bisa membentuk
itu untuk materi nanti di area lomba. Ini khususnya yang suka lomba, intinya pengen menciptakan dan membentuk karakter dan si kacer itu bisa bagus nanti untuk kedepannya. Nah, kita yang ini udah perawatannya teman-teman. Intinya kalau extra puding ya teman-teman, dalam pemberian extra puding itu jangan kita sejalur. Sejalur itu intinya jangan kita jangkrik doang, jangan teman-teman. Kalau bisa kita harus menemukan dalam 1 minggu itu bisa 1 minggu 3 kali, 2 kali kroto, cacing, ulet, Hongkong gitu teman ya. Ya intinya kalau burung masih trotol kita harus banyak pencernaannya bagus dulu teman-teman. Nutrisi si tubuhnya itu harus disehatkan dulu intinya. Kita mendingan kalau punya trotol itu jangan dijinak-jinak ya, ada kan tiap-tiap orang berbeda. Kita ingin menciptakan trotol yang bagus seperti pengen jadi cetrakan, pengen jadi biasa gitu. Kalau saya untuk perawatan saya biasa saja, kalau saya nggak dijinak-jinakan ya teman-teman. Yang saya fokuskan untuk perawatan kacer itu intinya si kacer trotol sehat dulu, ekstra pudingnya terpenuhi, maupun jangkrik, kroto, ulet, cacing itu udah nemu teman-teman, pasti bukan udah nemu, itu dalam seminggu pasti dikasih aja teman-teman supaya dia bagi dan bagus untuk pencernaannya teman-teman. Nah, untuk perawatannya cukup mudah dan simple sih menurut saya. Saya alhamdulillah udah menciptakan trotol sampai sekarang, sampai udah jadi ya teman-teman, sampai di area gantang pun itu jalan teman-teman. Nah, ini videonya teman-teman. Nah, ini video yang tadi barusan itu trotolan saya dari nol, itu ternakan saya sendiri ya teman-teman. Itu namanya Margola ya teman-teman. Itu burung di saya baru pastol teman-teman, belum menginjak 1 larasan 2 larasan belum. Tapi dia mentalnya udah bagus. Kenapa mentalnya udah bagus? Saya membentuk dan merawatnya dengan baik teman-teman. Intinya kalau kita belum punya trotol, jangan di trek-trek, hindari dari keramaian kacer gacor-gacor di rumah. Kalau bisa jangan terlalu banyak kacer ya, kalau burung masteran ya gak apa-apa, supaya si kacer trotol itu membentuk mental intinya ya teman-teman. Kalau si kacer udah membentuk mental dengan baik dan bagus sejak dini, maka nanti kita nyeting pun kedepannya akan gampang. Nah, untuk itu teman-teman, saya juga dulunya ini kacer, tidak banyak kacer di rumahnya, full master, istirahatkan dengan baik, intinya banyak full kerodong, ekstra puding yang cukup. Jadi jangan ekstra puding satu aja, kita kasih jangkrik, kroto, ulet, cacing, itu harus nemu teman-teman, supaya membentuk si pencernaan atau daya tahan tubuh, menetralisir di dalam tubuh itu supaya sehat dulu teman-teman. Untuk penjemuran juga harus dapet, jangan lama ya, cukup sebentar udah dijemur, jangan apa sampai diablak sampai sore, jangan. Nanti udah dijemur itu diangin-anginkan, full kerodong lagi, nanti sore kasih jangkrik lagi, lalu perkelorong lagi, istirahatkan lagi gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman untuk cara perawat dan membentuk kacer trotol. Intinya kita harus sabar dan teliti teman-teman, jangan ditrek-trekan dulu, jangan mempunyai banyak kacer teman-teman, full master intinya teman-teman ya. Kita fokuskan dulu bentuk kacer supaya mentalnya bagus.
Nah, dalam pemberian jangkrik kalau bisa kita jangan dikit-dikit. Kalau mau 10-10 gak apa-apa, kalau mau 5-5 gak apa-apa. Intinya kalau kacer trotol udah mempunyai si birahi gitu kan, udah mempunyai birahi yang bagus, maka untuk nyeting pun kita gampang. Kalau birahi udah terbentuk, maka emosi pun nanti kita tinggal menuturkan teman-teman, intinya ya gitu. Kalau si kacer dari trotol susah membentuk birahinya, nanti kita susah untuk gacor pun itu susah. Intinya kalau kacer udah jebol birahi, untuk gacor pun itu gampang teman-teman ya, kecuali rata-rata yang kebanyakan belum jebol birahi, kacer gak ada bagong, itu kan dari segi materi, dari segi bawaan lagu juga udah beda. Kenapa beda? Karena yang kacer yang mempunyai birahi sama yang belum itu sangat-sangat beda ya teman-teman. Dan kita balik lagi ke karakter. Intinya dari perawatan juga itu sangat penting teman-teman. Untuk ini sedikit pembahasan saja, pengalaman saya teman-teman, itu perawatannya untuk membentuk kacer ya. Itu kesimpulannya, menurut saya kesimpulan yang baik itu jangan terlalu di ablak sering, jangan di trek-trekan, terus pengasihan ekstra puding jangan jangkrik terus, kasih kroto, cacing, ulet hongkong, dan lain-lain. Intinya harus dapat ekstra puding yang memenuhi si kebutuhan tubuh kacer tersebut teman-teman. Dan untuk pemasteran pun juga itu sangat penting teman-teman. Nanti kalau untuk kita mempunyai kacer trotol udah pastol, cara melatihnya harus pelan-pelan, harus sedikit-sedikit. Bukan kita udah punya pastol kita langsung ditrekan, bukan ditrekan, langsung dilombakan. Itu salah teman-teman. Untuk melatihnya ada beberapa tahap. Intinya tahap yang pertama, kita nginjak dulu area lomba. Gimana situasinya itu, jangan sampai di track dulu, nanti kita bawa jalan-jalan dulu untuk minggu pertama. Minggu kedua coba kita lebih dekatkan lagi dengan cara full kerodong atau sleting dibuka sedikit. Minggu ketiganya itu teman-teman kita fokuskan bisa dilagar, tapi dengan catatan dilagar bukan ditemukan dengan burung, tapi dilagar dulu dengan tempat yang jauh, gimana ini si burungnya misalkan kan ada yang suka matung, intinya harus beradaptasi dengan lingkungan area lomba. Nah, kalau udah terbiasa sampai kita membawa beberapa minggu, itu si burung udah ada perubahan dengan yang baik. Nah, kita coba bukan minggu keempatnya, tapi kita istirahatkan dulu. Kalau untuk mempunyai kacer trotol, lepas langsung pastol, kita lombakannya jangan tiap minggu, tapi kita lombakannya tiap bulan, sebulan sekali lah, itu paling paling bagus ya. Kalau kita mempunyai jiwa yang sabar, kita latihnya jangan terlalu kencang, kita sedikit-sedikit pelan-pelan. Kalau latihan juga jangan di kelas dengan burung-burung yang mewah, intinya kita latihan dulu gitu, intinya di penyisihan, di lapangan yang terbiasa sedikit lah. Jangan sampai membentuk karakter kacer itu drop teman-teman. Nah, itu kesimpulannya teman-teman. Bisa teman-teman contohkan untuk perawatannya, barangkali bisa membantu teman-teman. Nah, ini cuman pengalaman saya untuk merawat kacer itu, intinya butuh ketelitian teman-teman ya, butuh ketelitian. Dan kita mempunyai jiwa yang sabar, insya Allah burung pun itu akan berdampak bagus nanti ke depannya. Nah, ini pembahasan kali ini. Nanti pembahasan yang lainnya ada banyak. Tulis komentar kalian dan jangan lupa untuk di-share. Barangkali ada yang mau ditanyakan, komentar saja teman-teman ya. Komen aja di bawah ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, and comment teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.